Baik, kami dari Badan Peneliti Independen pada hari ini ingin menyampaikan laporan perkembangan tentang kami membuat laporan aduan di Bareskrim kemarin. Jadi prosesnya sebelum kami membuat laporan, kami juga sudah melakukan kajian penelitian terhadap sumber berita online yang berada di berita online Tarakan TV, juga berita online Warta Buana. Berita online Tarakan TV itu tanggal 26 Juni 2024. Kemudian berita online Warta Buana di bulan April 2024. Nah, terhadap pemberitaan tersebut, kita mendapati bahwa Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen, Kesehatan dan Kosmetik BPOM, Muhammad Kasuri, dalam konferensi persnya menyatakan bahwa telah disita sebanyak 2.475 buah skincare beretiket biru, dan itu termasuk dalam produk yang berbahaya. Yang juga disinyalir itu adalah produk dari Athena Group, yang juga disinyalir milik dokter kecantikan Richardly, begitu bunyi beritanya. Dari pantauan kami sebagai lembaga sosial di masyarakat, kami melihat bahwa pemberitaan ini sungguh menarik. Karena apa? Ini berkaitan dengan kesehatan yang tentunya bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan ini sangat membahayakan. Makanya kami kemudian mencoba mencari informasi melalui BPOM dengan bersurat ke BPOM pada tanggal 26 Agustus yang lalu ya. Tapi memang sampai saat ini kami belum mendapat jawaban. Makanya kami kemudian melakukan upaya untuk membuat laporan aduan di Bareskrim, yang mudah-mudahan pihak Bareskrim menindaklanjuti perkara saya ini gitu loh. Ya, ini kami sudah membuat laporan pengaduan pada tanggal 28 Agustus 2024 di Bareskrim ya. Kami juga sudah bersurat ke BPOM Oh iya, tanggal 26. Ini bukti kami sudah bersurat ke BPOM. Jadi isi dari surat kami ke BPOM adalah kami menanyakan, karena kita mendapat informasi dari pemberitaan bahwa sudah adanya penyitaan 2.475 buah produk skincare, yang kemudian apakah sudah dimusnahkan atau belum, karena di berita itu akan dimusnahkan. Nah, menurut kacamata kami, apabila sudah dimusnahkan berarti kan persoalan hukumnya sudah selesai, ya kan? Nah, kalau yang kami terima ini bahwa proses hukumnya kami belum pernah mendengar bahwa seperti apa, udah jalan apa belum, itu belum pernah kita dengar gitu, Pak. Makanya kami menyurati BPOM, apakah memang benar beritanya bahwa ini sudah dimusnahkan, klarifikasi sifatnya. Yang disinyalir produk dari Athena itu produk apa yang memang tidak dimusnahkan sama pihak BPOM? Nah, mungkin gini, kalau produk kamera emang. Baik, mungkin gini, kalau produk yang
kita lihat di pemberitaan yang berbahaya itu adalah produk salmon ya, di mana penggunaannya adalah dengan menggunakan jarum suntik gitu kalau saya baca di situ. Dan tentunya ini kan juga ada kekhawatiran dari pihak kita, seandainya itu benar seperti itu, apakah produk ini bisa dijual bebas untuk jarum suntiknya, kemudian bagaimanakah pengelolaannya? Bisa saja kan bekas-bekas daripada jarum suntik itu bisa disalahgunakan, dan ini kan juga sangat berbahaya. Itu yang mengkhawatirkan kita gitu. Gimana? Kebetulan kita lagi upaya lihat contoh produknya, cuman kita juga melihat dari pemberitaan. Dan satu lagi, menurut pengamatan kami di marketplace ya, juga masih beredarnya produk-produk ini di online ya. Bang, kenapa harus Dr. Richard Lee? Apakah karena sudah terlalu banyak produk yang boleh dibilang tidak terdaftar gitu? Gimana? Kenapa harus Dr. Richard Lee? Apa karena produknya sudah terlalu banyak merugikan masyarakat nantinya atau gimana? Iya betul. Boleh coba saya jawab pertanyaannya. Kenapa harus Dr. Richard Lee? Karena gini mas, Dr. Richard Lee masih diduga dan afiliator dari produk tersebut adalah Dr. Richard Lee. Oleh sebab itu kita duga bahwa dari PT Athena tersebut yang terafiliasi oleh influencer Dr. Richard Lee, makanya kita duga bahwa itu adalah milik dari Dr. Richard Lee. Menurut dari pemberitaan yang ada di Warta Buana ini. Bang, tapi melalui sudah ada korban atau dampak yang buruk atas produk yang ada di marketplace sendiri nggak sih? Sudah ada korban keluhan mungkin dari yang dirugikan dari produk tersebut. Ya, kami pernah mendapat informasi bahwa salah satu artis seleb ya juga pernah di online yang pernah ramai itu yang mukanya merah-merah lebam itu. Kami cuman belum mencatat siapa gitu. Bang, berarti kan kemarin ke Barreskrim ini Pak. Pasal yang disangkakan apa sih Pak? Kalau pasal sebenarnya belum masuk ke pasal, cuma memang kalau dikaitkan dengan artinya jenis pelanggarannya yang terkait dengan produk itu kan ada undang-undang perlindungan konsumen, juga ada undang-undang kesehatan gitu. Di sini kesehatan ya. Iya. Di pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, terus sama Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4. Nah, itu kan belum sampai ke arah itu ya. Artinya kemarin kita baru pada tahapan pengaduan. Di awal tadi kan abang bilang terkait suntikan injeksi. Berarti selain dari suntikan itu ada bahan-bahan yang berbahaya kan? Nah, yang dari awal kan abang mengatakan ini mestinya dipantau oleh dokter. Betul. Karena penggunaan injeksi ini. Betul. Selain daripada injeksi itu, adakah bahan yang isinya sangat berbahaya, yang mungkin akan memerlukan memicu waktu 2 tahun, 4 tahun ke depannya baru ada dampaknya atau bagaimana? Nah, kalau terkait dengan itu, kami tidak pada kapasitas itu untuk menjawab apakah berbahaya atau tidak. Tentunya nanti apakah dari BPOM, kami hanya melihat dari pemberitaan-pemberitaan yang beredar di media, baru sampai situ aja. Berarti belum mengecek ke BPOM terkait izin segala macam termasuk bahan, belum mengecek? Justru itu kami bersurat untuk klarifikasi. Bagaimana nanti jawabannya nanti ya kita sampaikan. Baru bersurat tapi udah lapor Bang. Ya? Baru bersurat belum dapat jawaban tapi udah lapor ke polisi. Iya, itu hak masyarakat untuk melapor. Ada diatur dalam undang-undang. Mas, secara undang-undang aturannya seperti apa sih Bang penjualan produk
Ya artinya gini, secara pengetahuan umum bahwa apabila satu produk itu menggunakan jarum suntik, artinya kan tidak bisa kita pakai sembarangan dan itu tidak bisa dijual bebas. Kalau misalkan jarum suntik dijual bebas penggunaannya, bagaimana nanti kalau jarum suntiknya itu ada penyalahgunaan? Itu kan juga berbahaya. Pak, sejak kapan sih BPI memantau penjualan produk Dr. Richard Lee sendiri, Pak? Sampai akhirnya baru sekarang ada temuan penjualan adanya alat suntik di sana. Ya, BPI ini memantau, mengamati itu semenjak bulan April ya. Nah, semenjak ada pemberitaannya, kemudian juga kita lihat juga nih bahwa Dr. Richard Lee ini juga sepertinya beberapa kali ya, artinya selalu yang lolos dari jeratan hukum seperti kasus di Padang dan 3 kasus yang lainnya, 2 ya. Nah itu, apakah juga seperti itu? Artinya apakah beliau ini memang kual hukum atau gimana? Nah itu nanti petugas kepolisian lah yang akan menindaklanjuti. Apa mungkin BPI alasannya, artinya tegas keras untuk melaporkan produk milik Richard Lee? Apakah ada kepentingan dari pihak lain atau murni dari sendiri? Karena kan Bang Ian tadi sempat juga bilang bahwa kita itu baru hukum segala macam. Ya artinya kan ada apa itu rasa dendam kayak kemarin. Sempat juga kan sahabat polisi sempat juga kemarin melaporkan hal itu Richard Lee bikin prank di Padang, Palembang. Gimana nih Pak Bagus sebagai ketua di BPI sendiri? Jadi gini, kami sebagai lembaga sosial kontrol banyak melakukan penelitian dan juga menyikapi terkait dengan perkembangan kasus yang terjadi dialami oleh Dr. Richard Lee. Di mana yang terakhir kemarin di Padang itu ada apa sampai sekarang tidak berjalan. Terus yang 2 lalu itu juga sama tidak berjalan, semua putus di Polda kan gitu. Nah, kami menyikapinya dengan tadi. Jadi kelihatannya seperti ada yang menutupi atau yang membackup di sini ya. Akhirnya kita juga ingin tahu kenapa kok kasus yang sudah vulgar di masyarakat pihak kepolisian kok tidak bertindak gitu. Apa menunggu korban dulu baru ada tindakan atau menunggu viral dulu atau tindakan kan begitu. Makanya kami sebagai lembaga sosial kontrol dari Badan Peneliti Independen ini menyikapi terkait pemberitaan 2 pemberitaan yang ada di media Tarakan ini dengan berita online Warta Buana ini untuk meminta kejelasan terkait ada apa kok penyitaan ini. Saya mendapat informasi sudah ada pemusnahan. Seharusnya kan kalau dalam pemusnahan kan sudah ada ibaratnya pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kepemilikan daripada barang ini kan gitu. Itu yang kita ubah sekarang ini. Nggak ada dari kepentingan pihak lain. Kami sejak awal tidak ada kepentingan pihak-pihak lain karena kami murni ya melakukan penelitian, menerima lapor masyarakat terkait dengan tadi ada penyimpangan perkara di lapangan atau adanya aduan masyarakat yang kita tindak-lanjuti kepada pihak berwajib. Jadi sini murni tidak ada titipan dari pihak manapun juga. Nah itu yang saya sampaikan.